Jadi didorong oleh perang. Jadi didorong oleh revolusi dan revolusi industri. Jadi ada kebutuhan dan teknologinya memadai saat itu, memungkinkan. Itu yang mengubah yang tadinya bikin melihat alam menjadi rujukan pertama. Tunggu. Sekarang kita udah nggak bisa lagi karena nggak efisien. Hari ini kebutuhan kita bukan mengenai kemudian nempelin, bikin metafor, simbol-simbol alam dalam arsitektur. Hari ini kita ngomongnya efisien, hemat. Gimana luasannya segini bisa dipakai buat banyak karena perang. Ya kan? Jadi situasinya mengarah ke sana. Hari ini kalau kita ngomongin arsitektur hari ini, gini, arsitektur tuh ngerespon zamannya, tantangan zamannya. Hari ini tantangan kita setidaknya 2 yang besar yang akan mengubah banyak hal. Satu mengenai lingkungan, Satu lagi mengenai teknologi dan teknologi kecerdasan imitasi. Selamat siang, selamat malam, selamat pagi maupun selamat sore semuanya. Kembali bersama saya di podcast Fatirista. Saya Bintang dan saya ditemani oleh Bapak Arsitek Ariko Andika Bina, Sarjana Teknik IAI atau Ikatan Arsitek Indonesia. Jadi beliau ini TLDR-nya mungkin salah satu alumni kita yang telah menjenjang di bidang arsitektur dan melanjutkan ke Ikatan Arsitek Indonesia. Fun fact juga, beliau itu menjadi salah satu co-founder GBCI atau Green Building Council Indonesia yang menjadi salah satu acuan pembelajaran di UMJ. Mungkin Bapak bisa ceritain sedikit soal perjalanan karir Bapak sampai di bidang arsitektur sampai saat ini mungkin. Karir bidang arsitektur ya? Betul. Saya masuk 97 di UMJ, lulus 2002. Sebentar sebelum lulus, sebenarnya saya udah harusnya TA, tapi kemudian ada tawaran. Waktu itu Bu Ari tuh yang nawarin ada magang di Singapura, saya ambil. Saya pulang, nggak berapa lama di sana. Saya pulang, saya tugas akhir. 2002 saya lulus. Apa lagi? Lalu saya sempat kerja sama alumni setahun. Lalu sempat 1 bulan entah apa itu gitu ya. Saya nggak tahu saya bisa cerita apa nggak, nanti kita lihat aja. Okay. Tapi setelah itu baru di 2023 saya mulai bangun biro sendiri sampai sekarang. 2000 berapa? 2003. Oh, 2003. Oh, berarti baru lulus langsung ngebangun biro. Ya, itu tapi bukan saya sadar itu bukan contoh yang baik. Karena sebenarnya saya struggle dengan banyak hal gitu, walaupun akhirnya belajar sendiri. Kalau sekarang saya menyarankan teman-teman lulus magang. Selesaikan pendidikan 5 tahun ya. Karena Muhammadiyah cuma 4 tahun. Oh, 4 tahun. Oh, di yang lain berarti lebih. Ada pendidikan profesi tambahan setahun. Oh ya, PPR. Lalu atau pilihan berikutnya S2. Karena di seluruh dunia yang mau jadi arsitek dan diakui sebagai arsitek itu harus pendidikan 5 tahun. Itu tertulis tuh. Itu jadi ketentuan menjadi apabila seseorang ingin jadi profesi arsitek di kemudian hari. Pendidikannya wajib 5 tahun. Terus magang 2 tahun. Nah, magang itu penting karena ada sekian banyak hal yang mungkin nggak langsung kita terima ketika di kampus. Gitu. Nggak langsung diterima, maksudnya? Nggak langsung, itu bukan pengetahuan yang kemudian diberikan secara langsung di kampus gitu ya. Jadi harus experience gitu. Ya, ngomongin kontrak, mungkin tipe kontrak kalian tahu, tapi real bernegosiasi terkait kontrak, benar nggak? Belum. Enggak. Saya masih ini juga. Atau misalnya ngomongin hal-hal yang gini deh, secara disiplin ilmu kita tahu. Ngomongin kolom.
ngomongin besaran kolom antara apa yang secara spasial kita butuhkan, baik karena alasan fungsi, alasan pengalaman ruang, alasan apapun gitu. Terus kita membicarakan itu sama konsultan struktur. Itu kan nggak ada di kampus. Itu hal-hal yang begitu ya gitu. Tapi kembali ke situ 2023 saya bangun. Nah kemudian saya sempat terlibat di beberapa kegiatan yang volunteer. Sebelum kemudian bantu menjadi pengurus IAI 2006. Oh 2006 udah mulai jadi pengurus. Saya jadi anggota IAI 2005 kali ya. Nah terus saya sempat short course juga di Istanbul, Turki, Global Studio tahun 2005. Jadi anggota IAI. 2006 saya jadi pengurus, ketua Badan Pengabdian Profesi di Jakarta. Kemudian 2009 saya pengabdian profesi nasional, wakil ketua Jakarta di periode berikutnya, itu 2 periode, kemudian sempat jadi sekretaris jenderal dan segala macam. Itu Bapak berarti jadi apa di core founder? Jadi di bagian apa maksudnya mengurus? Core founder kan berarti pendiri. Jadi waktu itu nggak ada bagiannya ya gitu. Walaupun nanti di pengurus baru ada yang kemudian ngurusin rating, ada yang ngurusin training dan segala macam gitu ya. Nah saat ini aja baru di periode 2024 sampai 2027 saya ditunjuk sebagai direktur rating dan direktur pengembangan rating dan sertifikasi dan training di GBCI gitu. Dan training. Berarti Bapak udah ada basic ngebikin bisnis gitu karena pernah bikin biro ya. Jadi pas GBCI mungkin masih berkepala dua bisa ini. Define nih, tolong definisikan basic bikin bisnis tuh kayak gimana sih basic bikin bisnis? Maksudnya tuh jadi udah ada pengalaman gitu. Enggak lah. Oh enggak. Oh mahasiswa? Mahasiswa udah bikin bisnis biro lagi. Ya saat itu mungkin karena kedorong sama situasi lah ya gitu. Tapi saya yakin apa yang bisa saya yakin saya bisa menawarkan sesuatu gitu. Dalam saat itu juga kayaknya saya cukup sering ikut sayembara dan segala macam ya, itu cara ngasah juga benchmarking, ngebenchmark apa yang terjadi di luaran, apa yang kita punya dan apa yang terjadi di luar, dalam rangka kemudian kita bagaimana ngembangin pengetahuan, ngembangin cara kita praktik dan yang lain-lain. Itu kan pengantar awalnya. Jadi kalau mau ngomongin gue punya basic bisnis, nah itu gue bingung jawabnya gimana. Oh, itu tuh berarti bironya itu yang sekarang jadi SI bukan Pak? Bukan. Oh bukan, beda lagi. Jadi itu namanya, dulu sempat kita kasih nama Pro Arsitektur. Sampai tahun berapa ya? Terus saya merasa karena dulu memang mencoba bermitra sama beberapa teman-teman, kita ajak barengan, jadi nggak sendirian. Nah tapi ya kemudian yang saat itu yang fokus di tempat itu saya sendiri. Akhirnya terus pikir ya udahlah, harusnya nama sendiri aja. Jadi Ariko Nikibina Arsitek sampai 2016 2018 kali ya. Nah kemudian saya akhirnya berkongsi sama 3 kawan yang lain gitu. 3 kawan yang lain, yaudah kita barengan aja. Nah disitulah kita mulai dengan SAI. SAI itu berarti stands for? Itu sebenarnya akronim dari nama-nama belakang kita. Cuman itu juga jadi kayak anekdot aja, bukan anekdot jadi kayak bercandaan. Jadi arsiteknya siapa? Saya, bukan SAI sebenarnya. Awalnya saya. Oh, saya. SAIA karena. Oh, SAIA. Jadi arsitek siapa? Saya. Oh. Ya gitu. Tapi itu sebenarnya akronim dari nama-nama belakang. Emang udah sahabat dari masa kuliah berarti? Kenal udah lama. Jadi satu emang kita berteman dari zaman kuliah. Teman saya diskusi ngomongin arsitektur. Dia bukan Muhammadiyah, dia bukan. Untar.
Tarumanegara. Lalu yang 2 lagi itu dari Parahyangan. Unpar Bandung berarti. Bandung. Gitu kurang lebih. Mungkin Bapak ada first thoughts, mungkin pendapat pertama soal masuk podcast. Ini Bapak berarti waktu itu saya lihat Bapak pernah diundang ke Garuda TV ya. Berarti kurang lebih ini apa mirip apa gimana? Enggak lah, beda. Beda. Cara ngambilnya beda, cara ngedelivernya beda. Saya diundang TV beberapa kali. Oh iya. Pernah Berita 1, pernah kemarin Garuda TV ya, yang kasus pesantren roboh itu. Tapi kalau sama media hampir tiap minggu wawancara. Oh iya. Jadi tadi aja pagi masih wartawan Kompas. Biasanya Kompas setiap minggu dia wawancara mengenai apa gitu. Hari ini masih ada juga. Masih ada. Itu ke firma, ke biro apa atau ke saya? Ke rumah? Enggak, sekarang kan melalui teks saja kan. Berarti online. Nggak perlu pakai undangan gitu kan. Nggak perlu pakai undangan. Ya, maksudnya tuh berarti online ya? Online. Oh, oke. Jadi ada kayaknya kalau bisa jadi cek ada beberapa tautan berita yang ini. Ada ya sekian banyak hal lah ya. Ada mungkin pengetahuan kecil-kecil kita anggap remeh, tapi sebenarnya untuk banyak orang tuh penting. Nah, itu yang coba dicuplik sama Kompas saat itu ya gitu. Jadi saya ada sampai hari ini masih beberapa. Hampir tiap minggu. Belum dipublish tapi sudah? Oh, sudah. Kalau wawancara TV tuh ada Trans 7 pernah. Berita 1 pernah. Garuda TV yang terakhir. Itu ngomongin soal apa? Banyak. Ngomongin ganja jadi arsitektur aja pernah. Itu di Trans 7. Ganja jadi arsitektur. Oh, yang material ganja jadi Hemscrete, namanya Hemscrete. Yang agak kontroversial itu ya. Enggak kontroversial. Siapa bilang kontroversial? Mungkin karena tanamannya ini kanabis. Karena itu sebutnya halusinogen bukan, atau cuman bikin tanamannya atau apanya? Tanamannya. Enggak, asapnya. Berarti kalau kebakar berarti mungkin itu baru masalah. Nah, tapi gini, beberapa tanaman kanabis itu punya serat yang luar biasa kuat. Bahkan kekuatan tariknya bisa melebihi kekuatan tarik baja. Itu yang diteliti sama beberapa kampus di Eropa. Jadi mereka udah melihat, mereka tuh udah mulai ngeliat bioengineering. Eropa tuh ngeliat bioengineering tuh sebagai masa depan. Apa engineering? Bioengineering. Oh, bio. Itu ngeliat masa depan, termasuk kemudian kanabis. Nah, kan yang jadi isu sebenarnya bukan tanamannya. Yang isunya apabila dia disalahgunakan dan dia disalahgunakan sehingga menjadi zat yang psikotropis gitu ya, adiktif, memabukkan dan segala macam gitu kan yang jadi masalah. Betul. Nah, ada beberapa tanaman tidak memiliki sifat itu. Kita kan cuma tahu ada tanaman pokoknya jarinya 5. Iya. Semua begitu, enggak, ada beberapa yang enggak. Nah, dan mereka juga mengembangkan kalau seandainya dia terbakar, maka bagaimana? Apakah kemudian dia punya dampak terhadap yang menghirup? Nah, beberapa research terkait itu dikembangkan. Jadi saya nggak setuju sama penyalahgunaannya. Tapi dia punya manfaat yang lain yang seharusnya jangan juga kita tutup mata, gitu. Nah, itu yang terjadi di Eropa. Jadi mereka ngelihat bisa nggak kita kembangkan ini yang ketika dia tidak mudah terbakar pertama. Kalaupun dia terbakar, apakah asapnya itu nggak seperti asap yang lain gitu ya. Tapi yang pertama dia yang dikembangkan non-combustible, nggak bisa sulit untuk terbakar. Kalau dia ini asapnya nggak punya dampak halusinasi dan segala macam, memabukkan dan segala macam enggak. Itu banyak riset itu. Berarti udah dibangun emang buat ada itu. Nah, saya pernah diwawancara terkait itu. Nah, pokoknya yang saya sampaikan saat itu saya inilah ya yang kita perhatikan kan penyalahgunaannya. Nah, sekarang dengan perkembangan ilmu pengetahuan harusnya bisa dong. Dicegah mungkin. Ya harus dicari tahu bagaimana caranya kita menghilangkan itu, bahkan bukan mencegah. Ya, itu mungkin banget. Mungkin kayaknya Bapak sangat
apa ya, mendalami di bidang arsitektur. Jadi motivasi Bapak sampai di jenjang ini tuh apa Pak? Dari dulu apakah Saya mau jadi arsitek yang baik udah. Selesai. itu dari masih kecil apa gimana? Nggak, waktu sampai kuliah sebenarnya kan mikirnya kemana-mana. Sempat mau masuk komputer karena suka ngoprek. Kerjaan saya sekarang udah kurang ya, dulu ngoprek komputer tiap hari. Zaman SMA mungkin ya, itu ngomongin bisnis ya. Saya jualan komputer pernah. Jualan komputer, Ngerakitin komputer untuk teman-teman zaman dulu begitu kan ya. rakit PC. Merakit PC. Ya itu lumayan tuh. Ya, kalau bilang itu mungkin basic, ya mau nggak tahu itu jangan itu basicnya. Tapi kan ntar ditanya lagi, apakah ada basic jualan komputer? Ya nggak ada juga. Oh sebenarnya gue jualan apaan ya? Gitu. Gitu. Berarti dulu tuh pas kuliah berarti baru mikir, oh saya mau jadi arsitek yang Nggak, baik. ketika udah masuk ke arsitektur di sini, saya nggak mikir kayak yang lain. Saya ngeliat udah arsitektur jalan saya. Itu ada dorongan lain apa asal coba? Nggak asal coba. Karena emang saya termotivasi untuk jadi arsitek. Jadi arsitek yang baik. Arsitek yang baik. Mungkin bisa dibilang kalau menurut Bapak arsitek saat ini lagi sakit apa lagi baik-baik aja? Kenapa harus ada terminologi itu? Emang ada yang sakit? Mungkin kalau di pandangan masyarakat itu arsitek itu kurang dibutuhkan. Mungkin kalau di daerah kampung saya dulu kan, saya di Ciwidey, Bapak tahu nggak? Tahu. Itu kayaknya arsitek itu kurang itu di daerah kampung, pandangan mereka itu. Jadi itu tandanya sakit profesi ini. Mungkin bisa dibilang. Gitu ya. Kalau misalnya saya ambil tahun 1500, ada nggak profesi arsitek? 1500 profesinya enggak, tapi ilmunya ada. Yang yakin. Kan dulu di era Renaissance juga itu profesinya mungkin nggak tahu sih saya kalau misalkan profesinya. Cuman kayak saya tahunya kan kayak Leonardo da Vinci itu kayak beliau itu mungkin master dari beberapa ilmu. Saya nggak tahu kalau dia sarjana arsitek atau gimana gitu. Nggak ada, dulu belum ada disiplin arsitektur. Ya berarti ilmunya ada, tapi Disiplin arsitektur di Indonesia sejak kapan sih? apa? Disiplin arsitektur Disiplin arsitektur. mulai ada. Berarti ada dia jadi secara resmi punya pendidikan resmi arsitektur di Indonesia sejak kapan? Di kampus Indonesia atau kalau Di Indonesia? Di Indonesia saya kurang tahu. Mungkin yang pertama itu di UI ya. Enggak. Itu mungkin 1920. 1920. Namanya Technical High School, THS. Yang kemudian menjadi, hari ini kita kenalnya dengan ITB. Oh, ITB dulu berarti yang pertama. Ya, dulu kan ITB adalah Universitas Indonesia Fakultas Teknik. Ya kan? Tapi kalau ngomongin yang sekarang kemudian di ITB, ya sebenarnya di ITB dulu. Secara gini, kalau secara resmi disiplin arsitektur ada pada saat itu di Indonesia. Di beberapa tempat lain lebih dulu, udah berapa ratus tahun lebih dahulu. Di Inggris itu 1800 sekian itu udah punya undang-undang arsitek. Profesinya udah tumbuh. Kita baru udah 100 tahun setelahnya, baru 100 tahun lebih baru punya undang-undang arsitek. Tapi saya mau ngambil saya tahun 1500 di Ciwidey ada arsitek nggak? 1500 kayaknya kalau sebutan arsitek enggak sih. Nggak ada. Jadi apakah sakit saat itu? Enggak sih, mungkin karena ilmunya kepake ya. Ada di mana ilmunya? Nah itu kan jadi pertanyaan kan. Iya sih. Makanya ada istilah arsitektur vernakular. Vernakular tradisional gitu. Bukan. Beda. Jangan samakan vernakular dengan tradisional. Tidak kemudian serta merta dia sama. Beda. Ada kalanya arsitektur itu hadir tanpa kemudian kehadiran formal arsitek. Formal ya, arsitek yang tadi punya disiplin arsitektur. Tapi pengetahuan mengenai membangun, meruangnya, jadi pengetahuan mengenai meruang dan membangunnya sudah ada di masyarakat. Makanya terus kita sebut si arsitektur vernakular itu. Dia nggak necessarily tradisional. Bisa jadi arsitektur tradisional itu vernakular, tapi tidak semua yang tradisional itu vernakular. Oh ya, paham. Gitu ya. Yeah. Nah, dahulu tuh begitu. Ada beberapa fungsi bangunan tertentu mungkin ada arsiteknya. Makanya terus ada istilahnya undagi. Undagi. Di beberapa tempat.
gitu ya. Di Jawa tuh biasanya undagi, di tempat lain mungkin di Sulawesi mungkin namanya pandrita. Pandrita itu apa, Pak? Pandrita tuh sebenarnya mirip dengan pandita. Tahu pandita? Nggak tahu. Pendeta. Oh, pendeta. Jadi dia penghulu agama. Oh. Jadi terutama untuk bangunan fungsi khusus, dipakai untuk ritual dan segala macam, itu harus dirancang oleh undagi atau pandrita atau pandita. Yang dia punya koneksi dengan Tuhan. Oh iya. Anggapan saat itu ya. Nah, koneksi dengan Tuhan itu sebenarnya pengetahuan. Nah, gitu kan ya. Nah, sekarang pertanyaannya, untuk bangunan yang lain yang masyarakat apakah kemudian pakai arsitek? Apakah kemudian saat itu sakit? Kan tadi kan tolok ukurnya begitu. Iya. Di Ciwidey Nah, hari ini banyak yang nggak bangun pakai arsitek. Benar nggak? banyak yang ngebangun pakai arsitek. Nggak pakai, banyak yang ngebangun nggak pakai arsitek, gitu kan? Betul. Pernyataannya. Iya. Yang mana sebenarnya nggak jauh berbeda dengan tahun 1500. Berarti yang kurang lebih berapa? 500 tahun yang lalu gitu. 500 lebih. Atau enggak deh, kita mulai deh. 1900 di Ciwidey ada arsitek nggak? 1900 karena 1920 baru ada undang-undangnya, berarti belum ada. Nggak, belum ada undang-undangnya. Baru ada kampus pertama. Iya, berarti belum ada undang-undang. Belum ada undang-undangnya baru 2017. Oh iya. Kampus pertama tahun 1920. Undang-undang 2017. Oh. Berarti Tahun 1900 ada nggak? Kemudian apakah sakit? Enggak. Karena memang ada pengetahuan yang kemudian melekat, pengetahuan mengenai ruang, meruang, dan membangun yang sudah ada di masyarakat. Dan kita sekolah itu kan jadi mengkristalkan kan, jadi sehingga kita mencerna pengetahuan itu dengan lebih cepat dan segala macam. Yang jadi hal kan gitu. Jadi kalau ngeliat, emang ada arsitektur yang sakit. Kalau dalam tunjukkan itu kan akhirnya saya mempertanyakan, enggak dong. Enggak. Berarti itu sekarang kita dikenal sebagai arsitek vernakular. Iya, masyarakat punya pengetahuannya mengenai meruang dan membangun. Dan itu sangat lekat dengan di mana lokasinya, di mana tanahnya. Kalau di tanah itu tumbuh tanaman tertentu, jangan-jangan tanaman tertentu itu yang menjadi basis arsitekturnya. Gini, saya ambil contoh. Pernah lihat nggak? Pernah bertanya nggak? Kenapa nggak begitu banyak ukiran, ragam ukiran yang ada di Kalimantan? Nggak pernah sih kalau nanyain langsung gitu. Tahu nggak ukiran di Kalimantan seperti apa? Nggak tahu. Ada. Tapi kalau ngomongin ragam ukiran, kenapa kalau ngomongin ukir kita nggak pernah nyari orang Kalimantan? Nggak tahu sih, mungkin karena udah ilmunya udah tersebar mungkin. Bukan. Bukan. Karena tanahnya menghasilkan produk yang berbeda. Oh iya. Iya dong. Di Kalimantan kayunya keras, relatif keras, ulin. Makanya itu bisa dipakai rumah panjang yang segala macam itu. Tapi rumah sepanjang itu, sekeren itu, mungkin ukirannya nggak begitu banyak. Ada, tapi nggak begitu banyak. Karena kayunya sangat sulit untuk diukir. Jadi lebih gampang pakai kayu di daerah sini. Nah, kalau di Jawa, tanaman apa yang sering tumbuh? Tanaman apa, Pak? Jati. Pohon jati. Ya relatif, kemudian kayunya lebih lunak, sehingga orang lebih mudah untuk membuat ukiran. Jadi pengetahuan mengenai tempat gitu ya, tempat itu ada di mana, dia menghasilkan material yang apa, itu menghasilkan cara teknik membangun yang berbeda-beda. Dan itu kekayaan kita. Jadi bukan berarti ada ukiran nggak ada ukiran, menjadi enggak. Sehingga kemudian cara membangun, teknik membangun di situ tuh menjadi spesifik di tempat itu. Teknik membangun di sini menjadi spesifik di tempat itu yang terjadi. Ukiran berarti khususnya salah satunya ada antaranya ukiran. Di Jawa, tapi di Kalimantan kurang. Di beberapa tempat ya. Jadi gini, kalau ketika di tempatnya tumbuh tanaman yang kemudian relatifly lunak, bisa dibentuk dengan mudah, ukiran di tempat itu relatif bisa tumbuh. Tapi kalau misalnya dia enggak, dia jangan-jangan cenderung, tapi dia punya kekuatan, dia punya bangunan dengan struktur yang memanjang sedemikian rupa, yang nggak mungkin dia pakai kalau dengan pakai tanaman jati. Jadi ada ciri khas banget. tersendiri. Jadi kalau misalnya jati ditumbuh di Kalimantan, saya yakin ukiran banyak di Kalimantan dan nggak ada rumah panjang. Karena jatinya nggak tahan. Tapi karena ada ulin yang rumah panjang tahan dan segala, dia
relatif cocok dengan kondisi yang tanah yang lembab dan segala macam, malah jadi tumbuh di sana. Hal yang sama, kenapa candi di Jawa Tengah itu pakai batu kali, di Jawa Timur pakai batu bata? Karena Karena materialnya yang ada itu, material yang paling banyak, lokal material. lokal material. Jadi lokal material itu menentukan teknik kita membangun di tempat itu. Gitu. Mungkin bisa masuk ke tema utama, bisa dikaitin juga mungkin kalau tadi kan ngebahas soal Tadi belum tema utama ya? bukan kan tadi vernakular dan sebagainya. Sekarang kita ke Enggak, tadi tanyanya arsitektur yang sakit, makanya gue bertanya emang ada yang sakit ya? kita udah menjelang mungkin. Ini Gitu ya? udah menjelang transisi. Oke. Mungkin jadi tadi kan udah ngebahas soal vernakular dan arsitektur di zaman-zaman sebelumnya. Mungkin sekarang ada ciri khas arsitektur di zaman ini nggak dibanding sama era-era sebelumnya gitu? Ada tren gitu mungkin? Emang era sebelumnya gimana sih? Mungkin kalau era-era sebelumnya itu, kalau arsitektur di Indonesia itu beragam dan mungkin ikut ke lokal material. Tapi mungkin karena sekarang itu udah bisa impor ekspor gitu, jadi material lebih gampang. Misalkan di Jakarta gitu kan beragam-ragam teknik pembuatan bangunannya mau menggunakan aliran apa, apakah brutalisme, modern, postmodern kayak gitu. Gitu ya. Brutalis tahu, tapi Brutalisme itu modern gimana? Coba, apa yang Bintang mengerti mengenai modernisme? kalau menurut saya modern itu mengacu kepada kata form function. Ya betul. Siapa sih yang ngomong? Aduh saya lupa lagi. Oke. Gini, arsitektur itu ngerespon masanya, gitu ya. Terus kemudian yang sedemikian rupa kita kelompokkan menjadi isme-isme itu. Oh ya, ini modernisme, oh ini postmodernisme, oh ini dekonstruksi, oh ini apa segala macam. Padahal yang seringkali kita lupa, apa yang mendorong ide-ide itu. Apa yang mendorong ide modernisme sampai kemudian kita tahu, oh itu rumah modern. Mungkin yang tadi quotes form follow function. No. Bukan. Apakah karena itu pun udah setelahnya, itu mungkin udah 30-40 tahun setelah modern. Iya. Mungkin karena saya waktu itu pernah baca apa dengar gitu, perbandingan arsitektur sekarang, mungkin bisa dibilang kalau arsitektur sekarang itu umumnya modern dan dulu itu klasik kan, yang dimana di detail-detail itu di apa disebutnya, mungkin diperlebih-lebih, jadi melebihkan seni daripada fungsi. Mungkin sekarang itu pengen bangunan yang simple itu awalnya karena tingkat kelahiran manusia atau penduduk manusia semakin tinggi, jadi nggak bisa terlalu detail gitu membuat bangunan. Bukan. Dulu kita gini, makanya kalau misalnya saya pernah kayak komentarin mengenai IKN yang metafor itu teknik yang dipakai oleh arsitek beberapa abad yang lalu, jadi udah tua banget. Jadi buat saya tuh outdated. Jadi kalau hari ini kita masih ngomongin metafor, itu pendekatannya udah terlalu tua lah, mungkin nggak begitu relevan. Nah, dahulu itu kita selalu ngelihat alam menjadi rujukan pertama. Makanya arsitek saat itu kemudian meletakkan elemen-elemen alam yang menjadi metafor, menjadi ukiran, menjadi apa segala macam, daun, ada bentuk daun masuk ke situ, ada bentuk hewan tertentu masuk ke situ, atau atap mengikuti itu, karena menggunakan alam menjadi rujukan pertama. Itu makanya di beberapa negara agraris, misalnya di beberapa negeri yang agraris, hal-hal yang penting itu dimasukkan menjadi elemen arsitektur. Saya ngambil contoh, kalau misalnya masyarakat agraris sangat mengandalkan
bantuan dari hewan tertentu, mungkin sapi, mungkin kerbau. Nah, si sapi, si kerbau itu dicari mana yang signifikannya. Ini karena bagian di alam, kemudian dilekatkan jadi arsitektur. Itu yang jadi, yang dugaan saya jadi bentuk atap Toraja, atap di Minangkabau, atap di Thailand. Thailand. Itu masyarakat agraris gitu ya. Walaupun Jawa juga agraris, dia menggunakan cara yang berbeda. Tapi kan beberapa begitu. Tapi kita melihat alam menjadi rujukan pertama. Makanya kemudian itu jadi elemen bangunan yang dimasukkan. Sifatnya metafor, gitu. Ya udah kita tiru, kita lekatkan, kurang lebih begitu. Modernisme nggak begitu. Enggak. Kenapa modernisme ada? Modernisme, saya kurang tahu, kan saya salah tadi. Modernisme ada itu karena didorong oleh dua hal. Pertama, Perang Dunia Pertama. Perang Dunia Pertama. Kedua, revolusi industri. Karena perang ini dulu, karena perang didorong sama sekian banyak hal yang semuanya harus efisien, harus bisa cepat. Jadi cara pikirnya tuh. Cara berpikir berubah. Bagaimana menghasilkan arsitektur secara banyak? Itu didorong sama revolusi industri. Karena kemudian kita udah punya revolusi industri, ada material industri, ada baja, ada segala macam. Itu yang membuat kemudian efisien ya. Makanya kita nggak ada ngumpulin yang lain. Ngapain juga kita ngomongin ornamen itu nggak ada fungsinya buat kita. Makanya terus muncul term form follow function. Makanya misalnya gini, saya menyarankan Bintang dan teman-teman baca bukunya Corbu, Le Corbusier. Dia kan dia banyak sekali menulis di kolom majalah Esprit Nouveau. Esprit Nouveau itu dulu kayak majalah ya, semangat baru kurang lebih gitu. Sebenarnya Corbu itu bukan arsitek by education. Oh bukan. Dia nggak ngalamin pendidikan arsitektur. Tapi kemudian kan kita melihat dia ini ya, cemerlang, dia rajin menulis. Nah, kemudian di beberapa tulisan di Esprit Nouveau itu dirangkum dan ditambahkan menjadi satu buku namanya Toward New Architecture. Apa? Towards New Architecture. Yes. Oh, I see. Nah, di situ dia ngeliat Peugeot mobil. Peugeot mobilnya itu. Dia ngeliat, arsitektur tuh harusnya bisa kayak Peugeot. Kita bisa mass production. Dan makanya terus dia ngomongin beberapa term. Arsitektur itu sebenarnya mesin. Untuk ngapain? Untuk hidup. Seperti halnya kursi ini adalah mesin. Untuk ngapain? Untuk duduk. Gitu. Jadi ngelihatnya apa yang terjadi di mesin, di belakang mesin. Tadi kita sempat diskusi mengenai kata-kata itu menyarankan, suggesting certain mechanism gitu ya. Apa yang terjadi sama mesin? Efisien. Harus efisien kalau mesin. Itu yang terjadi sama modernisme. Everything efisien, udah begitu aja. Makanya terus muncul follow function-nya. Dengan demikian dia bisa efisien. Penggunaan bahan efisien, segala macam. Itu yang terjadi kan. Makanya terus kita kenal banyak tokoh-tokoh arsitektur, termasuk misalnya siapa? Ya tadi Corbu atau mungkin Mies van der Rohe dan yang lain-lain. Itu kan? Jadi didorong oleh perang. Jadi didorong oleh revolusi dan revolusi industri. Jadi ada kebutuhan dan teknologinya memadai saat itu, memungkinkan. Itu yang mengubah yang tadinya bikin melihat alam menjadi rujukan pertama. Tunggu. Sekarang kita udah nggak bisa lagi karena nggak efisien. Hari ini kebutuhan kita bukan mengenai kemudian nempelin, bikin metafor, simbol-simbol alam dalam arsitektur. Hari ini kita ngomongnya efisien, hemat. Gimana luasannya segini bisa dipakai buat banyak karena perang. Ya kan? Jadi situasinya mengarah ke sana. Tapi kemudian setelah Perang Dunia Kedua ada beberapa kritikus ngelihat ini sesuatu. Baru kemudian itu diambil dan dilestarikan. Jadi ada sekian banyak tonggak karya arsitektur yang gini, ada sekian banyak karya arsitektur menjadi tonggak dalam perkembangan, dia dianggap jadi rujukan, itu justru punya masalah. Itu kan masalah hal-hal yang lain ya. Kan kita ngomongin kenapa dia berkembang. Postmodernisme ngelihatnya gitu. Tapi postmodernisme bukan berarti kemudian nggak tanpa kritik. Dikritik.
tahu apa? Apanya? Apa perkembangan kalau kita ngomongin style atau apa yang mempengaruhi dalam berarsitektur setelah postmodernisme? Yang berpengaruh setelah postmodernisme, yang sering dikritik. Nggak, kan tadi postmodernisme kan mengkritik modernisme. Postmodernisme kan 1950, 1960, 1970-an. 1970 ada gerakan baru lagi mengkritik mereka berdua. Namanya dekonstruksi. Oh, dekonstruksi. Kenapa? Itu Zaha Hadid berarti? Apa? Bukan. Itu udah belakangan. Oh, belakangan. Kenapa? Mungkin pengen mengacu kepada abstraksi. No. Bukan. Mereka bilang ya modernisme, postmodernisme itu cuma citra. Yang kalian pikirin itu cuma citra. Kalian tuh nggak ngomongin program, nggak ngomongin isinya. Padahal isinya bisa dimacam-macamin loh. Kurang lebih begitu. Nah itu yang dibawa sama Bernard Sumi 1980-an. Bernard Sumi waktu itu bekerja memikirkan barang, dia terpicu sama ide konstruksinya Jacques Derrida. Terus kemudian dia nulisin buku, dia bikin kalau misalnya kalian tahu Parc de la Ville, itu ada taman yang kemudian ada sekian banyak, itu karya dekonstruksinya Sumi bersama Jacques Derrida saat itu. Karena dia bilang, kita udah nggak usah ngomongin image itu ini, kita ngomongin isinya dong. Gitu. Atau image dan isi itu berkaitan atau tidak berkaitan atau bisa saling bertentangan. Bagaimana kalau isi bertentangan sama kulitnya? Nah, itu yang diomongin sama Derrida. Kalau setelah dekonstruksi berarti masuk ke pertanyaannya gini, kan tadi pertanyaan gitu ya. Yeah. Arsitektur tuh gimana sih? Dia tuh ngerespon zaman. Jadi zaman apa? Nah, hari ini apa yang harus kalian respon mungkin kalau di apa yang jadi masalah hari ini? Kan tadi bilang sakit. Cuman gara-gara Ciwidey gak ada arsitek. Apa? Masalah zaman saat ini. Apa yang jadi tantangan kalian ketika kalau Bintang lulus? Apa yang jadi tantangan Bintang? Tantangan saya mungkin kalau khususnya di Indonesia mungkin kayaknya bakal lebih ke sektor ekonomi sih, mungkin karena ekonomi. Apanya di ekonomi? Ekonomi itu kan karena ekonomi itu mungkin bisa dibilang kalau mata uang rupiah itu lagi sering inflasi. Berarti kayaknya kalau nanti pas saya lulus itu arsitektur Indonesia bakal mengacu ke susah dapat jawab. Kayak jadi di pusat gitu kan? Bisnis gitu. Ya bisa enggak. Tapi tantangan hari ini itu masalah iklim. Ada 2 tantangan hari ini yang akan mengubah arsitektur kita di seluruh dunia, nggak cuma di Indonesia. Yang satu mengenai keberlanjutan, sustainability, karena dikaitin sama iklim, dikaitin sama bumi yang nggak sehat. Tahu kan kemarin Jakarta dan beberapa tempat di Indonesia diserang heat stroke ya. Iya, lagi panas banget. Panas banget sampai 40 derajat. Belum pernah terjadi, jarang-jarang terjadi, bukan belum pernah terjadi, jarang-jarang terjadi. Tapi heat stroke dalam beberapa hari berturut-turut itu makin jarang lagi terjadi. Itu jadi masalah lingkungan itu jadi isu pertama hari ini. Apalagi isu yang kemudian akan mengubah arsitektur. Selain dari lingkungan. Coba boleh nggak lu lihat kayak rujukannya modernisme? Rujukan modernisme. Ada perkembangan teknologi yang membuat modernisme bisa begitu. Kita ada perkembangan teknologi yang akan mengubah cara kita bekerja di kemudian hari. Cara lu bekerja ketika lu jadi arsitek. Yang kemudian harusnya pendidikan adalah menyiapkan lu menghadapi tantangan itu. Itu teknologi informasi. Hari ini kalian udah mulai kenal sama AI. Betul, saya mau nanya sebetulnya itu nanti. Iya, itu justru kalau ngomongin hari ini, jadi ngomongin arsitektur yang kan saya cuma dikasih kisi-kisi ngomongin arsitektur hari ini. Kalau kita ngomongin arsitektur hari ini, gini, arsitektur tuh ngerespon zamannya, tantangan zamannya. Hari ini tantangan kita setidaknya 2 yang besar, yang akan mengubah banyak hal. Satu mengenai lingkungan,
teknologi satu lagi. Satu lagi mengenai teknologi dan teknologi kecerdasan imitasi. Biar AI kayak. Ya, jadi kecerdasan imitasi ya. Ya itulah. Kalau dari perkembangan zaman yang mungkin kan sekarang lagi banyak AI, saya rasa kalau misalkan mahasiswa atau mungkin pelajar-pelajar sekarang itu menyalahgunakan, jadi sepenuhnya menggunakan AI tanpa mungkin taking accountability gitu. Jadi mereka itu Gimana sih maksudnya? Enggak, maksudnya gini. Sampai tahap apa kita bisa dibilang menyalahgunakan? Emang pekerjaan arsitek apa menurut Bintang? apa? Pekerjaan kita apa? Mendesain. Desain. Keluarannya apa? Keluaran output. Mungkin nanti dari desain itu kita bisa menciptakan suatu ruang yang bisa bikin nyaman untuk penghuninya. Jadi bentuknya ruang, physical. Imajiner mungkin. Bisa juga imajiner. Bisa. Atau gambar. Gambar. Jadi kan kalau kita lihat, kalau cuma ngurusin gambar, kemudian kita tanya AI, kita lagi curang. Menurut Bintang gitu? Enggak sih, cuman biasanya mungkin mereka tuh pengen 90 apa 95% menggunakan AI tapi gak mikirin lagi gitu. Mungkin gak dipilah lagi. Jadi mungkin AI itu ngasih tahu cuman buat tugas, bukan buat saya bisa mempelajari ini gitu. Oke. Apakah karena itu profesi arsitek atau mungkin kan sekarang banyak pertanyaan kalau misalkan profesi manusia itu kedepannya bakal terganti oleh mesin dan AI. Mungkin karena apakah menurut Bapak kalau jadi gimana caranya kita nggak diganti sama mesin gitu kan? Betul. Menurut Bintang gimana? Menurut kita akan terganti nggak? Tergantikan kita kalau misalkan tergantikan? Enggak sih. Kalau misalkan kita lo nggak mau, Bintang nggak mau. Tapi kayaknya kayaknya bakal terancam, gitu kan? Iya betul sih. Gitu kan ya? Kita nggak mau digantiin, tapi kayaknya kita terancam nih. Pada saat apa kita terancam? Saat kita itu terlalu bergantungan mungkin. Apa yang nggak bisa digantiin AI? Ide mungkin, ide-ide baru. Ide yang seperti apa? Ide yang seperti mungkin penelitian itu bisa dibilang harus dilakukan oleh manusia karena itu kan harus dilakukan oleh manusia, dengan demikian mesin nggak boleh melakukan penelitian, dengan demikian mesin nggak akan bisa gantiin gue, gitu kan? Mungkin saya mikirnya itu jadi lo bikin pembatasan agar mesin nggak bisa mengganti manusia. Bukan, tapi saya mikirnya kalau AI itu harus by data gitu, jadi nggak bisa memunculkan ide gitu. Kalau gitu data nggak usah kita taruh ke internet biar AI nggak tahu gitu. Bukan sih itu ya, jadi kalau menurut saya gini, kalau kita tuh mahasiswa arsitektur, arsitek hanya mengandalkan AI untuk menghasilkan gambar-gambar, dan kita mengandalkan itu satu-satunya modal yang kita punya, menghasilkan gambar, kalian digantiin. Jadi kalau kalian belajar hanya keterampilan mengerjakan gambar, menghasilkan sesuatu, keterampilan ya, bikin maket gue udah bisa 3D printing. Iya, sekarang udah bisa. Udah banget. Even kemudian bangunan udah bisa 3D printing. Si 3D printing itu bisa nggak gue suruh AI? Bisa. Kalau kalian kalau ilmu ini pada kondisi hari ini kita hanya berlandaskan pada persoalan keterampilan saja, kita pasti diganti. Yang nggak bisa diganti apa? Mungkin tadi betul ide. Tapi harus beyond itu. Mungkin konsep baru. No. Pertanyaannya harus beyond itu. Harus beyond. Menurut saya adalah tujuan arsitektur, dan itu sifatnya etik. Itu yang nggak dipunyai AI. Kenapa gue harus ngasilin arsitektur yang ini? Tahu? Enggak. Yang tahu kita. Mau sampai kapan pun dia nggak tahu. Tujuan berarsitektur itu kita, di situ kemudian diterjemahkan menjadi ide, menjadi konsep, menjadi apapun segala macam. Yang AI nggak tahu. Bahwa kemudian tolong AI kasih tahu saya caranya. Saya punya tujuan begini, saya terjemahkan begini. Nah, kasih tahu saya caranya. Nah, itu mungkin dia nggak apa-apa, tapi tujuan ini nggak akan bisa tercapai oleh
nggak bisa dipakai manusia. Hmm. Nggak bisa, itu bukan yang sesuatu yang bisa digantiin menurut saya. Nah, dengan demikian harusnya melatih kemampuan dan pengetahuan terkait bagaimana kita menyusun tujuan dalam berarsitektur sehingga kita tidak bisa digantikan oleh mesin itu menjadi penting. Gitu. Mungkin kemampuan bersimpati juga sesuatu yang nggak bisa digantikan. Lah, itu simpati kan bagian. Kemudian gini, tujuannya adalah simpati, itu simpati, empati itu yang nggak dipunya sama mesin. Iya. Atau antipati sekalipun misalnya gitu kan. Antipatis. Jadi itu kan hal-hal yang mungkin yang sifatnya ethical itu sampai hari ini saya berkeyakinan belum bisa digantikan oleh mesin. Saya nggak tahu apakah akan bisa, tapi kayaknya saya ngeliat itu sesuatu yang akan sulit. Gini, satu contoh nih yang menurut saya rujukan bagus banget. Pernah nonton film Interstellar nggak? Pernah. Saya suka itu film. Saya banget. Saya ulang berkali-kali. Oh iya. Waktu yang dia datang ke planetnya Man, planet yang hidrogen beku itu, Iya. terus meledak-meledak, terus dia si orangnya itu berusaha docking, ternyata gagal dan meledakin si pesawatnya yang di atas itu. Oh iya. Iya kan? Mereka kan punya si ini kan, mesin yang kotak itu kan, robot yang kotak. Iya, Si TARS sama Mars siapa itu ya. Mesin itu kan. Kita anggap mesin itu kan artificial intelligence. Betul. Benar nggak? Benar. Nggak? Nah, terus waktu si Cooper, si orang yang cowok itu, dia ngelihat ini meledak, terus dia dia nyuruh si AI itu, si robot itu bilang, analisis putarannya. Jadi nggak bisa live gitu. Terus dia bilang apa? Si mesin itu bilang, but Cooper is impossible. No, it's not impossible. Dia bilang, dia begini, but necessary. Necessary itu etik. Taking risk mungkin. Akhirnya dia bilang, mesin bilang itu nggak mungkin lo ngelakuin itu. Di sini dibilang it's necessary. Akhirnya dia bikin analisis docking. Berhasil. Itu perbedaannya. Jadi saya ngeliat satu cuplikan itu tuh bisa ngasih gambaran bagaimana interaksi kita sama mesin. Sama AI. Sama mesin, sama AI. Saya bilang AI itu mesin. Nah, dengan demikian kita tahu kalau si Cooper nggak bilang itu necessary, mesin nggak akan ngejalanin. Itu necessity yang muncul saat itu ada didorong oleh dorongan etik. Gitu. Sekarang kan tadi udah ngomongin soal kayaknya tantangan di masa depan itu iklim. Kemarin kan ada heat stroke. Apakah berarti sekarang arsitektur itu suatu necessity, berarti harus ya? Wajib. Otherwise kita kegilas. Nah, makanya gini. yang ingin saya sampaikan. Tadi kan sebenarnya saya cuma ngasih gambaran besarnya. Ketika ngomongin iklim itu didorong dari segala macam kan, perubahan iklim, mulai dari ozonnya bolong, pemanasan global gitu kan, segala macam ya. Jadi ozonnya bolong karena segala macam. Tapi kemudian sebenarnya gini, muncul kajian dia awal tahun 2000. Mohon maaf. Ya, minum dulu Pak. Ini bukan sponsor ya? Bukan. Harusnya ngasih sponsor nih. Aduh, bisa deh dicobain. Gue udah batuk-batuk dia nggak ngasih sponsor. Dilebihin aja dikit. Gini, tahun 2000-an terus ada muncul semua gejala yang muncul. Gini, tahun 2000-an muncul pemikiran, banyak tulisan, banyak buku yang mulai ngomongin semua kejadian itu gara-gara manusia. Semua kejadian itu karena manusia. Karena manusia perusak gitu ya katanya. Ya itu kan ada di Quran juga kan. Kita tuh yang rusak gitu kan. Betul, ada. Nah, akhirnya muncul pemikir, kita tuh ngomongin segala macam itu centersnya manusia. Manusia selalu jadi pusat. Ketika manusia jadi pusat segalanya, manusia malah merusak.
Nah, di situ istilahnya kan jadi antropo tuh manusia ya, antropo itu manusia, sentris. Jadi kerusakan lingkungan tuh karena segala macam cara kita hidup, termasuk berarsitektur, itu antroposentris. Fokuskan kenyamanan manusia. Ngomongin manusia aja pokoknya, nggak ngomongin yang lain. Makanya saya kalau dulu ya, zaman saya kuliah, banyak teman-teman yang datang dengan seperti jargon atau semangat memanusiakan manusia, which is mungkin nggak salah gitu. Tapi kalau cuman manusia dan menjadi antroposentris, kita melupakan yang lain. Nah, akhirnya muncul tuh pemikiran baru namanya post antroposentris. Post antropo berarti sudah mengerti post. Di arsitektur jadi post anthropocene architecture atau jadi post human architecture. Yang lebih baru mungkin ada istilah yang lain jadi more than human, karena kita nggak bisa ngilangin manusianya dong. Tapi nggak cuma kita nih. Jadi termasuk ngomongin more than human tuh ngomongin arsitektur tuh harus bisa buat semut, bisa buat ulet bulu. Cuman manusia harus merhatiin. Ya selama ini kan kita ada semut di dalam rumah kita benci, ada padahal kemudian habitatnya kita rusak. Nah sekarang ngomongin bagaimana arsitektur bisa mengakomodasi hak manusia dan juga makhluk-makhluk hidup yang lain. Karena kalau kita nggak bisa sendirian. Akhirnya itu yang muncul dan itu mempengaruhi perkembangan arsitektur hari ini. Yang post anthropocentris, modern human gitu. Di beberapa negara Eropa muncul, makanya kemudian tadi muncul kalau gitu kita sudah gimana caranya? Kalau gitu bisa nggak kita mulai bioengineering? Bioengineering. Di arsitektur juga muncul. Bagian kita ngomongin bioarchitecture. Maka muncul istilah biomimicry, biophilia, dan bio yang lain, gitu kan ya? Terminologi itu muncul karena dorongannya seperti itu. Kesadaran mungkin bahwa kita itu merusak, itu harus merhatikan. Ketika antroposentris, merusak. Kita punya tendensi merusak. Gitu ya, jadi ketika antroposentris kita punya tendensi merusak. Makanya modern manusia dong. Gitu. Ini gambaran Bapak berarti kalau udah post antroposentris bakal kayak gimana? Arsitekturnya nggak cuma ngomongin misalnya FTUMJ mau bikin kampus, nggak cuma ngomongin mahasiswa. Ngomongin kucing, ngomongin burung, ngomongin segala macam. Kalau ngomongin burung, jangan-jangan harus ngomongin makannya burung. Apa menjadi pemikatnya burung. Jangan-jangan harus ngomongin pohonnya, jangan-jangan harus ngomongin apanya. Itu di pohon menjadi menjadi aktor yang harus diakomodasi dalam arsitektur itu sesuatu. Jadi makanya tadi kan kita sempat diskusi, yang dipelajari apa, aktornya siapa. Itu kan hal-hal yang sebenarnya pengen kita di arsitektur hari ini di beberapa negara, terutama Eropa tuh udah mulai geser ke hal-hal itu. Jadi sehingga pendidikan arsitekturnya juga udah mulai bergeser. Udah ngomongin bagaimana kesadaran yang more than human itu muncul. Nature-nya seperti apa? Ngomongin nature menjadi yang pertama, manusia belakangan. Itu udah banyak. Udah mulai post anthropocentris. Post anthropocentric. Di Indonesia apakah belum berarti? Belum banyak. Sudah ada, tapi belum banyak. Kalau di perguruan tinggi berarti belum ya? Sangat sedikit. Saya tadi mikirnya mungkin kalau kedepannya bakal kembali lagi ke apa sih tadi sebelum vernakular yang kan vernakular itu atas alam, jadi kita beradaptasi gitu. Mengutamakan kayak tadi sapi itu jadi bentuk. Tapi masalahnya ketika itu yang dilihat bukan bentuk. Akhirnya itu yang terjadi yang sebelum modern, ya kan? Melihat alam sebagai rujukan pertama. Nah, betul itu. Alam sebagai tipe pertama. Sekarang kita udah nggak ngelihat bentuknya. Jadi sekarang ngelihat mekanismenya. Bagaimana bekerjanya. Misalnya ngomongin biomimicking, itu bukan berarti kemudian biomimicry, saya bukan berarti bikin sesuatu bentuknya mirip kayak misalnya daun gitu. Cuman bentuknya daun. Enggak. Tapi dia berfungsi
memimicking metabolismenya. Berarti fungsinya ya, bukan cuma bentuk. Ya bagaimana dia bisa berperan terhadap apa, isu apa. Hari ini kan kita arsitektur tuh selalu harusnya selalu menanggapi tantangan yang ada di depannya. Mungkin kalau Bapak ada gambaran film gitu mungkin apa Film mungkin ya bisa. tentang apa? Ya soal misalkan suatu arsitektur kayaknya lebih ke fantasi ya mungkin kalau post anthropocentris gitu. Sebenarnya gini, kalau ngeliat banyak film ya, kalau teman-teman punya rujukan yang cukup, ada banyak film tuh sebenarnya ngomongin banyak ide arsitektur. Saya pernah nonton Wall-E belum? Wall-E pernah dong. Pernah dong. Pernah. Wall-E itu kalau nanti coba ini ya, saya nyaranin cari buku-buku yang ngomongin mengenai arkigram. Arkigram tuh gerakan waktu itu mereka masih mahasiswa ya, gerakan mahasiswa arsitek di Inggris 1960-an. Mereka bikin pameran dan segala macam sampai ngomongin hal-hal yang waktu itu dianggap utopis. Misalnya moving city. Nah, tau nggak kapalnya tempatnya si manusia? Iya, tahu. Itu mirip sama apa yang diomongin sama Peter Cook di Arkigram, moving city. Ya. City. Jadi gini, ada sekian banyak proporsi si arsitektur itu sebenarnya itu kalau kita lihat movie itu ya, itu dia. Gitu. Bisa menjadi inspirasi ya. Banget. Kalau Bapak sendiri nemu inspirasi buat desain itu lewat mana? Apa Pinterest, apa film, atau game mungkin? Semuanya lah. Berarti Semuanya. suka kalau nge-game kurang mungkin ya? Saya nge-game kurang. Berarti lebih ke film tadi kayaknya Bapak senang nonton film. Film banyak yang saya suka dan biasanya kalau udah saya suka saya tonton berulang-ulang. Mempelajari. Misalnya ngomongin gini, kalau ngomongin arsitektur dan persepsi, saya saranin tonton film ini 96 kali ya, filmnya 96, namanya Patch Adams. Ini kisah nyata. Apa Adams? Patch Adams. Yang main itu si Robin Williams. Dia even ngomongin arsitektur. Dia nyusun apa gitu, terus kemudian coba lu bayangin apa. Oh, ini akan menjadi rumah sakit kita. Dia jadi ngomongin bagaimana ini kisah nyata ya. Dia ngomongin dia mengkritik sistem rumah sakit pada saat itu dan dia pikir harusnya kita punya another type of rumah sakit. Another type. Dan dia ngebayangin. Itu keren. Film itu keren banget. Direkomendasi mungkin ke mahasiswa itu tonton. Banget. Jadi ya ini ya kalau saya lihat Interstellar tuh bisa ngejelasin kita mengenai matematik, mengenai AI, hubungan kita sama AI. Interaksi manusia dan AI. Sama ngomongin space. Kita ngomongin space tuh selalu ngomongin 3 dimensional kan. Betul. Tapi apakah space terbatas pada ruang 3 dimensi? Oh, karena di film itu ada sampai dimensi-dimensi lain gitu maksudnya. Di matematika, ini semuanya matematik. Semuanya matematik. Di matematika tuh udah sampai 5D. Dimensi kelima apa? 4 waktu katanya. Apa bentuk? Ini beda, makanya jadi ada persamaannya. Coba nanti teman-teman tahu Tesseract kan ya? Tesseract tahu. Kalau di Loki ngomongin Tesseract kan. Tapi kita ngomongin Tesseractnya Loki. Ngomongin Tesseractnya dalam matematik. Yang kubus dalam kubus gitu ya? Kubus dalam kubus. Karena itu cara paling gampang menjelaskan 4 dimensi dalam ruang 2 dimensi. Gini, kalau teman-teman ngelihat kami di layar, seolah-olah kan kami 3 dimensional. Padahal ngelihatnya di 2 dimensi. Di benda 2 dimensi. Ya, sebetulnya cuma tahu 3 dimensi itu dari dekat apa jauh. Ya. Gitu. Nah, kalau ngelihat nanti coba cari Tesseract di YouTube. Karena itu mempengaruhi arsitektur. Banget. Jadi the way cara kita mempersepsikan arsitektur tuh jadi kalau ruang itu begitu maka gua harusnya gimana? Iya kan? Nah, ngomongin itu ruang 4 dimensi yang kita persepsikan dalam menjadi 3 dimensi dalam ruang yang 2 dimensi. Gimana ribet itu? Iya ribet karena kita juga nggak bisa melihat 3 dimensi ya. Exactly. Nah, tapi
penjelasannya secara matematis gimana itu ada di situ semua. Coba cari di YouTube, itu banyak kok. Saya suka kalau lagi gabut suka nonton begituan. Saya pengen ngucapin terima kasih dulu ke Bapak Arsitek Ariko Ardika Bina, Sarjana Teknik Ikatan Arsitek Indonesia, udah bisa menghadiri, udah bisa jadi tamu ya di podcast pertama setelah bertahun-tahun ini Himars bikin podcast lagi. Saya juga mungkin bisa ditutup saja. Terima kasih semuanya sudah menonton, mendengarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.